rahasia di balik semua ini. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Jadi ini adalah rahasia di balik semua angka kembar yang kamu lihat. Bukan hanya diriku, tapi aku yakin banyak banget dari kalian yang ngelihat angka kembar mungkin dari 1 bulan kemarin. Entah itu 11-11, 12-12, 2-2-2, 1-1-1, atau bahkan kayak mirroring gitu loh. Contoh kayak 12-21 gitu. Even kayak angka-angka kayak 13-13, 16-16, 17-17. Jadi banyak banget yang nanya ke aku dari kemarin tuh untuk baca angka kembar, dan bahkan teman-teman aku pun kayak gitu. Teman-teman aku yang bahkan nggak terlalu into untuk spiritual pun kayak dari kemarin nanya, ini kenapa nih gue ngeliat ini terus gitu. Jadi ini adalah pembacaan untuk kalian yang sering melihat angka kembar. Kita lihat di balik semua ini ada apa. Pesannya untuk dirimu seperti apa. Aku percaya tidak ada yang kebetulan dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Dan untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Ini adalah timeless reading, mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Oke? Jadi kita langsung lihat rahasia di balik semua ini. Ada death. Oke, ada judgment. Nanti kalau aku sebutin soal zodiak, please check Sun Rising, Venus, dan Vedic Rising. Dan yang namanya zodiak itu bukan sebagai penentu ini readingan untuk kamu atau bukan, tapi sebagai pemanis aja sebenarnya. Why? Oke. Pertama, kalau kenapanya, banyak banget dari kalian udah disuruh melek tapi nggak mau melek dari kemarin. Makanya semesta kayak nyentil terus, disentil terus. Dan kalau misal kamu nanya tentang apa, tergantung personalnya kamu masing-masing, karena ini adalah general reading ya. Yang kamu facing, yang kamu hadapi saat ini tuh apa gitu. Entah itu love life, entah itu pekerjaan, entah itu pengembangan diri, entah itu panggilan jiwa. Mostly kebanyakan memang soal panggilan jiwa. Tapi yang namanya panggilan jiwa itu bukan hanya tentang kerjaan atau karir, atau bahkan kayak aku dipanggil untuk menjalani perjalanan spiritual. Nggak hanya itu, kadang-kadang ada yang dipanggil untuk pergi ke seseorang atau mencari cinta, atau bahkan untuk memperbaiki, untuk attracting love, untuk attracting cinta gitu, atau mempersiapkan diri untuk bersama-sama seseorang. Jadi ini tergantung dari apa yang kamu longing di hati. Kan hatimu itu yang tahu dirimu sendiri ya. Jadi perasaan kamu, hatimu sendiri, ada yang di dalam diri kamu kan, apa yang kamu pengen raih gitu. Apa nih yang dari kemarin tuh kayak kamu menunggu momen tersebut gitu. Apa yang kamu tunggu sih gitu. Jadi ini diminta untuk lebih sadar aja. Karena kalau aku lihat, even kayak kamu menyibukkan diri sendiri, ada hal-hal dalam hidupmu yang agak kamu abaikan nih. Dan ini hal yang cukup penting gitu. Ini bukannya waktu untuk berdiam diri buat observasi aja, tapi melakukan sesuatu, menggapai sesuatu. So Four of Cups di sini nih keadaan istirahat. Boleh istirahat, boleh observasi, tapi jangan terlena dengan waktu gitu. Jangan membuang waktumu. Karena energi the Four of Cups sendiri, you want something, kamu pengen sesuatu, tapi you don't do anything gitu. Sama aja kayak terjebak sama ilusi. Jadi ada sesuatu yang mungkin kamu kayak haus nih, contohnya ada gelas di depan matamu dan itu isinya mungkin es teh manis atau air, segelas air gitu. Kamu tahu kamu haus, tapi kamu tidak melakukan sesuatu untuk menggapai itu. Atau bahkan ada yang offering you buat ini nih minum buat kamu, tapi kamu gak mau ambil gitu. Why? Apakah ada ketakutan? Apakah ada trauma? Nah itu biasanya fase reflective, dimana kenapa begini gitu, kenapa patternnya diulang lagi, kenapa terus-terusan seperti ini. Itu yang harus bisa jawab adalah dirimu sendiri. Tidak akan ada orang di dunia ini, entah itu tarot reader, entah itu bantuan dari psikolog, yang mampu menyelamatkan diri kamu kalau kamu tidak mau punya niatan untuk mencari tahu kenapa kamu berada dalam situasi tersebut. Entah itu dalam trauma, entah itu dalam ketakutan. Karena kalau aku lihat ini kebanyakan sama
energinya dari energi itu of crystal sama terjebak sama sebuah ketakutan. Banyak dari kalian you have option dalam kehidupan, which is blessing in disguise kalau option tuh. Ada orang-orang yang tidak punya opsi, jadinya dia tahu harus kemana karena tujuannya cuma satu. Tapi mungkin dirimu dikasih Tuhan anugerah untuk memiliki pilihan, tapi pilihan tersebut akhirnya membuat dirimu bingung. Nah, energi The Two of Crystal itu menandakan sikap pasif karena punya berbagai pilihan, akhirnya tidak melakukan apapun. Nah, dari kamu tidak memilih apapun bukan berarti it's not you don't do anything gitu. Dalam arti ada hasilnya, tetap hasilnya kamu gak akan gapai apa-apa gitu. Bukan berarti pilihan yang kamu punya akan stay with you forever. Jadi walaupun yaudah diem dulu biar nanti kelihatan hasil atau Tuhan yang menjawab lah gitu, tapi kan tetap itu sikap kamu untuk nunjukin kamu pasif nggak ngelakuin apa-apa dan hasilnya juga sama dengannya ya nggak akan bisa kamu raih juga gitu. Nah di sini kenapa kamu ngelihat angka kembar ini seperti kayak disentil untuk keluar dari kebingungan. Open your eyes, kan yang tadi aku bilang ini kamu dari kemarin merem tidak membuka mata untuk ngelihat what's important in your life, jadinya semesta ngasih tanda terus gitu, ayo melek gini, ayo do something gitu, entah itu kerjaan, entah itu karir, entah itu love life, everything yang mungkin sangat krusial untuk diri kamu sekarang. Kan ibaratkan nih gitu, aku haus nih, aku tahu aku hausnya mau minum air putih gitu contohnya. Ya aku harus mencari air putih gitu. Mau aku dapetin kopi, mau aku kayak tiba-tiba dikasih kopi, tapi itu tidak akan memuaskan dahagaku gitu. Nah itu juga akan sia-sia. Jadi you need to know, kamu hausnya akan apa? Apa yang membuat kamu puas? Apa yang akan memenuhi cups kamu sendiri? Apa yang memenuhi yang kosong di dalam hatimu, di dalam pikiranmu tuh apa gitu? Apa yang pengen kamu cari? Apa yang end game kamu kemana gitu? Nah, energi The Two of Crystal itu adalah pertimbangan diri kamu untuk hal-hal yang lebih penting untuk dirimu sendiri. So, energi The Two of Crystal di sini ini waktunya untuk melawan sebuah ketakutan. Entah itu kamu ketakutannya takut ketinggian sama kayak aku, entah itu takut ketinggian, takut komitmen. Ada orang-orang yang sebenarnya takut untuk komitmen, mungkin trauma dari masa lalu, dari keluarga atau dari apa yang kamu lihat di keluarga, akhirnya tanpa kamu sadari you attracting people yang tidak available secara emosional, dan akhirnya questioning kenapa aku ketemu orang gitu lagi gitu, nggak bisa lagi, tapi ternyata dasarnya dari dirimu sendiri, karena pilihan-pilihan yang kamu bentuk, pilihan-pilihan yang kamu buat karena dibentuk karena trauma gitu. Jadi melek dulu untuk diri sendiri, karena di sini nanti ada sebuah perubahan. Your life is about to change. Ini changingnya mungkin sesuatu yang sangat kayak gebrakan banget gitu, kayak wah banget. Karena energi that itu manusia kan biasa mungkin berubah karena lifestyle, akhirnya badannya berubah, fisiknya berubah, stylenya berubah, pakaiannya berubah, fashionnya berubah. But energi death itu berubahnya sesuatu yang datangnya kayak jiwanya berubah gitu. Mungkin ada sesuatu di dalam diri kamu yang kamu pikir itu shadow side kamu yang harus kamu sembunyikan, tapi sebenarnya shadow side itu tuh untuk melindungi diri sendiri gitu. Atau sebenarnya shadow side itu sisi tergelapmu harus keluar gitu untuk kamu hadapin. Nah ini yang akan merubah pikiran. Bahkan ada beberapa dari kalian akan merubah pemahaman kamu, the way you see God. Cara kamu untuk melihat Tuhan, cara kamu untuk terkoneksi sama Tuhan, cara kamu untuk terkoneksi sama cinta-cinta di sekitaran kamu gitu. Dan ini perubahan cukup drastis. So, kenapa kamu lihat angka-angka kembar belakangan ini hidup kamu mau berubah. Kalau kamu tidak mempersiapkan diri untuk berubah, kamu akan kaget. Gitu. Jadi contohnya gini, kamu mau dibawa ke pantai. Ini nih, ini udah pantainya di sini, kendaraannya ini mau dibawanya ke sini dan tanggal sekian, bulan sekian, gitu. Dikasih tahu sama semesta. Orang yang nyadar, orang yang melek, dia akan preparing, oke, aku kayaknya harus bawa baju renang, aku harus bawa bekal, aku harus bawa ini dan itu untuk persiapan. Itu orang yang nyadar. Tapi kalau orang yang gak mau melek, dia gak akan prepare everything. Dia kayak hari datang untuk dibawa ke pantai, dia bingung kelabakan sendiri. Aduh ngapain, akhirnya gak bawa apa-apa, gak prepare apa-apa.
Semesta akan ngebantu, even kamu tidak akan preparing, tapi alangkah lebih baiknya kayak you prepare yourself gitu. Jadi saat perjalanan untuk menuju sebuah perubahan, kamu aman, dalam keadaan tenang, dalam keadaan damai. Karena di sini judgment, dan itu sesuatu yang sebenarnya jiwa kamu butuhkan gitu. Sama kayak kamu mau liburan deh, nggak mungkin mungkin ada orang yang random tiba-tiba liburan pergi, ya udah beli aja di sana gitu barang-barangnya. Mungkin ada yang seperti itu, dan itu jatuhnya privilege yang dia punya. Mungkin dalam perjalanannya dia untuk sebuah perubahan ada guidance-nya, entah itu dari orang tua yang memang menjalani perjalanan spiritual, entah orang sekitar yang memang seperti guru gitu untuk ngarahin gitu. Itu kan privilege jatuhnya. Tapi ada juga orang yang tidak punya privilege itu gitu. Alangkah lebih baiknya mau kita punya privilege atau tidak, kita mempersiapkan diri kita. Nah, di sini energi judgment, kalau aku lihat judgment itu lebih seperti kayak simpelnya kamu lagi dinilai sama semesta. Apa yang sudah kamu perbuat dengan dirimu seutuh-utuhnya, tanpa embel-embel yang kamu punya, tanpa privilege yang kamu punya, tanpa nama belakang dari orang tua, tanpa bantuan dari sekitaran kamu, dari status sosial kamu, status finansial kamu, who you are, dirimu siapa gitu. Semesta lagi menilai itu, entah itu kebaikan, entah itu ketulusan, entah itu dari hati nurani gitu. Jadi ini alangkah lebih baiknya you need to know yourself. Kamu itu siapa? Kalau aku tanya, kamu siapa gitu, kamu gak bisa hanya jawab namamu saja gitu. Nama kan sesuatu yang diberikan sama orang tua. But who you are as a person gitu, siapa? Ini harus ada jawabannya. Lalu nanti walaupun dalam perjalanan yang spiritual ini, tapi tetap ada sesuatu yang menyenangkan lah. Jadi menyenangkan yang aku lihat adalah perayaan jatuhnya. Mungkin ini lebih seperti diganti lingkungan sekitar yang lebih baik lagi. Entah itu kamu dapat teman-teman yang sangat menghargai dirimu, dan kamu ditempatkan di tempat yang mengeluh-elukan kamu. Saat ada orang yang ditempatkan di lingkungan yang positif, dia akan thriving, akan seperti roket meluncur gitu. Dan kamu pun akan lebih menemukan jati dirimu siapa, kemampuan kamu apa. Mungkin dari hal-hal yang kayak tadinya kamu gak bisa, tiba-tiba jadi bisa. Kamu pikir kamu gak mampu, ternyata kamu mampu. Lalu di sini kalau aku lihat sebenarnya akan banyak perubahan itu di keadaan lingkungan, bukan hanya lingkungan bukan hanya lingkungan pekerjaan sih. Di percintaan pun akan sangat berubah gitu. Kamu akan lebih sehat lagi. The way you see love, cara kamu untuk lihat relationship seperti apa. Dan ini kemungkinan karena aku buatnya itu di bulan-bulan yang musim panas lah gitu. Ini jadi kayak kalau timeline-nya mungkin startingnya musim-musim panas gitu. Ada sesuatu hal yang terjadi mungkin di bulan Juni, Juli, Agustus, or September. Tapi tetap ini adalah timeless reading, jadi tergantung kapan kamu nontonnya. Tapi di bulan tersebut ada sesuatu yang mungkin jatuhnya kayak gebrakan atau sebuah kayak hal yang kayak baru dimulai lagi gitu. Ada sesuatu yang kayak dikasih nih di kamu di bulan tersebut, dan itu seperti kayak mulainya tahunmu gitu. Jadi aku bakal lihat message from spirit guide. What happened? Rahasia dia balik. Kakak kembar yang kamu lihat. The Venom. Ada The Nectar, Eros, sama The Shadow. Tadi aku bilang ini kayak validasi sebenarnya. Kadang-kadang kita menganggap shadow side itu tuh musuh gitu. Padahal mungkin sisi tergelapmu adalah sisi yang akan sangat melindungi kamu di dalam fase ini, di dalam perjalanan ini. Ini kan kalau aku lihat perubahannya cukup drastis, bukan hanya di dirimu ya. Kalau aku lihat mungkin di sekitaran kamu, di negaramu gitu loh. Ini lagi banyak perubahan. Dan
yang tadi aku bilang, kebanyakan yang akan membantu adalah sisi tergelap dirimu atau shadow side kamu. Jadi jangan menganggap sisi tergelapmu adalah musuh gitu, berteman. Lalu kalau aku lihat di sini ada sebuah jatuhnya tantangan sih gitu kalau aku lihat. Jadi sometimes contoh ada hal yang menggoda dirimu, godaan. Godaan tersebut bentuknya bukan sesuatu yang kayak masalah kehidupan gitu atau hal-hal yang menjengkelkan. Tapi godaan tersebut mungkin bentuknya sesuatu yang manis-manis, yang enak-enak gitu. Sekali kamu tasting that, akan get addicted, lalu itu akan menyebar gitu. Jadi sesuatu yang toxic itu walaupun manis, walaupun enak, tipis-tipis jalannya gitu. Mengancam dirimu, mengancam kehidupan kamu, tapi tanpa dengan sebuah hentakan. Jadi kamu menerima itu dengan ikhlas jatuhnya, walaupun itu bentuknya toxic. Nah itu godaannya kalau aku lihat. Jadi be careful. Kalau misalnya memang ada sesuatu hal tidak sesuai prinsip moral, tidak sesuai sama pemahamanmu lah gitu. Dan kamu tahu ini adalah sesuatu yang bakalan bikin kamu terjerat, terbelenggu gitu, atau sesuatu hal yang gak akan kamu bisa bayar nantinya di lain hari. Kamu harus bisa controlling yourself, karena ini bagian dari caranya semesta untuk giving you ujian gitu. Nah di sini ada sesuatu yang blooming kalau aku lihat. Tadi bukan hanya perjalanan spiritual yang difokusin atau perjalanan untuk mengenal diri sendiri, tapi juga about love dan relationship. Kalau aku lihat dari Eros sendiri ini kan bentuknya kayak cinta, desire, anything about sexuality gitu. You need to understand about it for yourself untuk kepuasan diri sendiri, tapi jangan sampai get addicted. Jangan sampai kecanduan gitu. Dan kalau aku lihat di sini ada, ini untuk beberapa dari kalian ya, there's attraction yang strong banget sama seseorang, dan itu kamu nggak pernah ngerasain itu sebelumnya, kayak push and pull-nya gede banget. There's a chemistry yang pernah nggak sih kayak ketemu sama seseorang, daya tariknya gede banget gitu, saling ada daya tarik masing-masing. There's a unspoken tension, dimana tension tuh kayak chemistry jatuhnya, entah itu debaran-debaran, entah itu kayak ngerasa panas di kepala gitu, yang bener-bener susah dijelasin deh gitu. Tapi attraction with that person itu gede banget gitu. Itu kamu akan ngerasain itu nantinya. Nah ini gimana cara kamu untuk bisa, sebenarnya jatuhnya kayak balik lagi mungkin ini ujian dan tantangan. Gimana cara kamu untuk bisa menghadapi itu gitu. Mungkin there's something about this person yang later bakalan jadi koneksi yang lebih baik, atau koneksinya mungkin akan sangat krusial atau sangat penting dalam hidup kamu, tapi tergantung cara kamu memulainya gitu. Kita bakal lihat. Dari sini rahasia dibalik semua ini. Kenapa datang ke aku? Ada the high pieces, ada the tower. Jadi hadapilah dirimu sendiri. Jadi disarankan, if you want to have a happy life, kehidupan yang lebih happy lagi, lebih damai lagi, yang harus kamu hadapin adalah dirimu sendiri dan ketakutan dan segala kegalauanmu sendiri. Gak ada orang di dunia ini yang mampu untuk menyelamatkan kamu dari kegalauan-kegalauan yang dibuat sama pikiran kamu sendiri. So energi the Four of Swords sama ini energi Four of Cups. Four of Swords mungkin ada sesuatu yang akan terjadi di bulan keempat, atau 4 minggu lagi, atau 4 bulan lagi. Ini sesuatu hal yang bentuknya tuh seperti it's time for you to rest, tapi restnya tuh jangan cuma ya udah rebahan aja gitu, tapi resting your mind agar mindnya clear, agar pikirannya clear. Jadi mengistirahatkan pikiran dari segala macam
overthinking yang sebenarnya nggak ada, yang membelenggu, diistirahatkan agar pikirannya lebih clear lagi. Karena kalau aku lihat yang akan berubah nanti cara berpikir. Di sini ada The Tower. Ini The Tower adalah, aku nggak akan sugarcoat ya. The Tower itu konsepnya kayak kamu lagi diem-diem aja, dealing with your own self dengan kegalauan sendiri dan pikiran sendiri dan kesibukan kamu sendiri, tiba-tiba semesta nyentil. Heh, kamu ngeliatnya dari tadi ke situ, harusnya kamu ngeliatnya ke sini gitu. Jadi saat semesta sudah turun tangan untuk merubah cara kamu berpikir atau merubah haluan hidupmu, diterima. Kalau dilawan, capek. Kayak ngelawan arus aja gitu. Jadi arusnya jalannya lurus, ikutin lurus, belok ke kanan, ikutin belok ke kanan, tapi dengan persiapan gitu. So untuk kalian yang feminine, aku tidak akan capek-capek ngasih tahu manusia itu punya dua energi dalam dirinya, feminine dan masculine. Kita punya sesuatu yang dominan, it take what resonate, itu disesuaikan dari kegiatan kamu sehari-hari atau kebiasaan kamu sehari-hari atau bahkan dari sifatmu. So untuk kalian yang feminine, kalian adalah orang-orang yang akan diberikan blessing sama Tuhan, pengetahuan, sense of knowing, pemahaman, entah itu divination, tiba-tiba bisa menerawang sesuatu, tiba-tiba dapat mimpi akan sesuatu hal. Ada hal yang boleh dikasih tahu, ada hal yang nggak boleh dikasih tahu. Ada hal yang kamu ini cukup kamu tahu, cukup kamu pahamin, udah gitu. Gak usah diumbar. Ada hal yang memang ini belum waktunya untuk kamu kasih tahu ke seluruh dunia gitu. So maintain your mystery, sarannya. Di sini juga ada intuisi yang dibarengin sama intelektual kalau aku lihat. Nah itu cukup jadi poin plus untuk diri kamu. So saran aku invest dari leher ke atas. Entah itu baca buku, entah itu dengerin podcast, entah itu self-reflection, ngobrol sama diri sendiri. Sometimes kalau orang-orang yang punya intuisi yang kuat, kita ngobrolnya sama diri sendiri, nanti akan dapat jawaban sendiri. Karena kan reflektif, sebenarnya jawabannya ada di dalam diri. Nah, untuk kalian yang masculine, you going to be dealing with someone yang full of mystery sebenarnya. Ini bukan tipe orang yang kayak kamu ketemu langsung kayak kebuka semua. You might think, kamu mungkin akan berpikir kamu bisa membaca dia, tapi sebenarnya enggak. It's more like a paradox jatuhnya. Jatuhnya kayak dia bakalan memperlihatkan kalau aku terbuka banget loh sama dirimu, tapi sebenarnya enggak. There's a lot of mystery sama orang ini gitu. Tapi dia hadir ke dalam hidup kamu tuh to guide you, buat nge-guide kamu. Mungkin kamu akan sering lihat angka 2222 atau 2211 gitu. Pokoknya antara dua angka tersebut, 111 atau 222. So aku ngelihatnya jatuhnya simple nggak, semesta ngasih kamu cermin dalam bentuk manusia. Nah ini akan menantang kamu, terutama untuk kalian yang arogan, yang egonya besar, yang batu. Dia itu mungkin dari kemarin kamu dealing with people, untuk kalian maskulin ya, kamu mungkin berhubungan sama orang yang iyain kamu aja gitu, kayak nurut manut aja sama kamu gitu. Tapi kamu akan ketemu sama sosok orang yang akan nantang kamu. Mungkin bukan argumentasi aja ya, nantang pemahaman kamu gitu. Dia akan questioning atau asking question yang mungkin akan ngebuat kamu berpikir dalam lagi gitu. Jadi simpelnya mungkin kayak dari kemarin kamu dealing sama orang yang ngebaik-baikin kamu, manis-manisin kamu, tiba-tiba dia datang pakai palu nih, teng, dipecahin semua yang sebenarnya membatasi pemikiran dirimu. Ada satu saran, kalau beberapa dari kalian yang mungkin ada dalam satu hubungan yang you already know is not healthy atau tidak lagi baik, dan kamu sebenarnya tahu gitu, yang harusnya di let go gitu. Karena kalau tidak, ya pasti sama-sama akan turun tangan. Entah itu dikasih problem, entah dikasih guncangan gitu. Jadi the tower moment itu sense of knowing, moment dimana kayak aku tahu nih tentang sesuatu gitu. So aku bakal lihat, this is message from spirit guide again to guide you
Aku biasanya pakai Lenormand, tapi entahlah Lenormand aku kemana ya. Master Buddha, increase awareness, deep connection, trust your inner voice. Disarankan untuk bisa dengerin diri sendiri, percaya sama diri sendiri. Tapi nggak ada tuh momennya gimana kayak kita galau nih, si orang-orang manusia-manusia nih galau, desperate, penuh keputusasaan, nggak akan bisa dengerin diri sendiri gitu. Jadi si keputusasaannya, kegalauannya harus sembuhin dulu, traumanya harus sembuhin dulu. Jadi nanti inner self kamu atau higher self kamu atau si diri kamu yang di dalam situ bisa ngobrol sama dirimu. Ada Lady Venus, downloads and understanding. Truth is being revealed deep inside, coming from heaven and the astral realm. Jadi yang tadinya dirahasiakan akan terungkap. Yang tadinya kamu nggak tahu apa-apa akan tahu sesuatu hal yang mungkin akan jadi gong mengejutkan untuk dirimu lah. Kok gini gitu? But it's okay. Truth is being revealed sama kayak yang tadinya kamu nontonin panggung yang ketutup panggungnya, tiba-tiba tirainya kebuka. Dan ada yang datangnya lewat mimpi, datangnya saat meditasi, even datangnya saat kamu mungkin ngobrol sama seseorang gitu. Datangnya tuh mungkin dalam bentuk yang sangat random gitu. Untuk kalian yang mungkin mimpinya bakalan lebih vivid, lebih terang, lebih jernih, lebih jelas, ini diminta untuk jangan hanya mengartikannya secara harafiah gitu. Tapi kadang-kadang kan yang namanya lewat alam bawah sadar itu pakai metafora-metafora. Jadi pelajarin dulu message-nya. Also di sini ada faith, humanity, benevolence, stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. Walaupun apapun walaupun ada sesuatu hal yang kamu ketahui dan itu mengecewakan, jangan sampai itu ngurangin diri sendiri atau mengecilkan kebaikan kamu gitu. Harus tetap baik. Mary Magdalene, teacher awaken. You have something important to share. Follow the inner call. Don't let anything stop you. Jadi jangan sampai ada apapun yang membatasi diri kamu untuk bisa helping other atau ngebantu orang lain atau bahkan sharing sesuatu yang baik ke semesta ini. So, aku bakalan lihat what will happen in the future. After you're watching this, ada the Three of Wands yang jauh kayak mendekat. Yang tadinya contoh misalnya kamu mau ke satu titik di ujung sana gitu, jembatannya nggak ada, terus tiba-tiba semesta memberikan jembatannya gitu. Mungkin awalnya akan takut untuk melangkah, tapi ini disarankan untuk melangkah. Lalu di sini ada airplane, ada kepastian, komitmen. Lalu kalau aku ngelihatnya ini persatuan yang harmonis. Entah itu kamu ketemu sama guru ketemu murid, murid ketemu guru, atau bahkan kayak ketemu pasangan yang bisa secara harmonis tuh healing each other, ngebantu satu sama lain. Atau sebuah komunitas gitu. Entah itu kamu aktif di sebuah komunitas atau you have something to share ke komunitas tersebut. Cuman kalau dari energi The Aeropan ini diagungkan jatuhnya. Diagungkan. Is that the right words? Untuk kalian yang posisinya bisa mengarahkan akan dapat follower gitu jatuhnya. When you have privilege atau punya kesempatan untuk mengarahkan atau influence other people, gunakan kemampuan tersebut untuk sesuatu niat yang baik. Kalau aku lihat juga ada vice versa. Mungkin beberapa dari kalian akan following someone atau something yang bisa ngebantu kamu untuk menemukan apapun yang kamu tanyakan dalam kehidupan. Entah itu following a guru, religion, apapun itu ya. Cuman kalau energi The Aeropan tuh biasanya sesuatu yang mungkin sudah ada di tradisi kita gitu. Lalu energi The Sun, positivity, terutama untuk yang feminine. Aku ngelihatnya itu kayak cycle of life itu benar-benar flowingnya smooth gitu. Jadi pergerakan atau perubahan kamu untuk dari
let's say kayak dari bibit tumbuh lalu dari kuncup jadi mekar, itu sesuatu yang kayak secara naturalnya itu terjaga sama semesta. Nah, yang tadi aku bilang mungkin momennya saat summer, saat musim panas, musim semi, itu kayak kamu beneran blooming gitu. Ini waktunya you attracting love, waktunya untuk attracting abundance, tapi dengan tidak ada rasa haus atau ngemis gitu. Contoh you want love, desperationnya dihilangkan dulu, karena momennya kamu tuh kayak mekar. Yang namanya mekar kayak bunga mekar, adanya tuh si lebah yang datang gak sih gitu. Jadi momennya kamu stand still, lebih in touch with your feminine side, terus dari gitu attracting love dengan cara bersenang-senang, karena energi the sun itu kan positivity yang datangnya dari kita berikan dulu gitu. Untuk kalian yang masculine, if the sun appear, itu there's going to be a lot of woman in your life atau feminine energi di dalam hidup kamu yang bakalan influence kamu gitu, entah itu dari sosok ibu, dari sosok saudara gitu, teman, atau bahkan pasangan gitu. Cuman kalau aku lihat orang-orang tersebut hadir itu kayak puzzle sebenarnya jatuhnya, nggak bisa satu whole di dalam satu orang itu. Iya sih, malah di sini ada yang ketemu kayak dari satu orang itu bisa dapat best friend, dapat lovers gitu, dapat sosok partner gitu. Cuman you need to accept setiap orang tuh punya perannya gitu. Jadi ini terutama nih ya untuk yang kalian yang masculine. Jadi jangan cari sosok ibu di pasangan gitu. Karena beda perannya, beda tanggung jawabnya. So, this is your reading. Kalau misalkan mau tahu berlanjut, bisa post reading dengan di bawah, nomor di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. And if you want, kayak kamu pengen request apa gitu, coba komen di bawah gitu. Kalian tuh lebih prefer durasinya lama gitu, atau durasinya cepat, atau bahkan ada yang lebih prefer pick a card atau general reading. Karena aku ngeliat dari kemarin tuh cukup seimbang sih ya. Jadi komen aja di bawah. See you next reading. Bye.